ini yang menjadi tupoksinya Bapak Ibu guru. Saya ingin tanya Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional kita itu apa? Tujuan nasional pendidikan kita itu apa? Oke, kalau itu pembukaan undang-undang besar. Ya, saking apa? Oke. Iya. Tapi yang spesifik terkait dengan ya acara kita ini, kumar ini, apa kira Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu sebagai guru tidak tahu, ya maka Ya, kecelakaan ya. Iya, gak bahaya, tanya. Ya. Kreatif dari Bapak Ibu. Oke, kita terima dulu. Yang lain Bapak Ibu? Dalam acara seperti ini diam bukan berarti emas Bapak Ibu. nanti diam karena meyakini itu tadi, meyakini ya diam adalah emas ya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Oke. Jadi tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan nasional kita itu Bapak Ibu, yang pertama literasi dan numerasi. Ya, ini yang pertama. Ya, literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Dan yang keempat adalah tujuan-tujuan yang ada di dalam capaian pembelajaran, CP masing-masing bidang studi. Jadi 4 ini Bapak Ibu yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di dalam seluruh proses pembelajaran kita di kelas, kita harus juga ikut-ikut mencapai literasi dan numerasi. Kalau Bapak Ibu berpandangan literasi itu urusannya mapel bahasa Indonesia dan numerasi itu urusannya mapel matematika, ini salah. Ya. Literasi dan numerasi ini bisa diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Kenapa? Kira-kira Bapak Ibu. Literasi itu apa sih Bapak Ibu coba? Nanti kita panjang ngomong literasi, Bapak Ibu punya pandangan yang beda. Ya. Membaca dan menulis. Oke, membaca dan menulis. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Oke. Kalau numerasi Bapak Ibu? Kemampuan berhitung. Ada pendapat yang lain? Oke, dengan dilempar pecah. Oke, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu kadang-kadang konsep yang terlalu kerdil, terlalu sederhana. Jadi literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis. Literasi itu numerasi itu bukan sekedar kemampuan berhitung, bukan. Literasi dan numerasi pada dasarnya adalah kemampuan berpikir, menggunakan logika, menggunakan nalar berpikir. Bedanya apa? Kalau literasi adalah kemampuan berpikir, memahami informasi dari teks, baik itu teks yang tertulis maupun teks yang lisan. Oleh karena itu, untuk anak SD kelas 1 tidak ada alasan mereka belum bisa membaca. Itu tidak dibelajarkan literasi. Karena literasi bisa dibelajarkan dari teks yang diceritakan lewat dongeng, lewat ya. Oke. Jadi literasi itu yang disasar adalah kemampuan berpikir. Berpikir apa? Memahami informasi.
Informasi dari apa? Informasi dari teks, baik tertulis maupun teks yang audio, teks yang diperdengarkan atau teks yang dibacakan. Ya, teksnya apa? Ada dua jenis teks, yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Makanya kalau teksnya ini karena teks, maka ini kan bisa diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Tidak harus pelajaran bahasa Indonesia. Semua mata bisa. Ya. Saya nggak tahu kalau di SD Bapak Ibu bagaimana pembelajaran literasi saat ini. Apakah masih ada yang suka mendongeng Bapak Ibu? Jarang. Ya. Oh, tidak didengarkan. Dengan dia. Oke. Itu tinggal tekniknya saya kira. Teknik mendongengnya. Iya. Iya, tekniknya. Coba nanti Bapak Ibu belajar mendongeng. Iya. Iya, tekniknya ya. Saya kira begitu. Jadi salah satu cara membelajarkan literasi adalah lewat mendongeng. Khususnya untuk anak-anak yang belum mampu membaca dengan baik. Ya. Kalau numerasi itu apa? Numerasi adalah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan matematis. Bukan berhitung loh Bapak Ibu, tetapi kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan matematis. Itu numerasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran seumur hidup, lifelong learning. Kira-kira agar kita bisa memiliki keterampilan belajar seumur hidup, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sebelum itu kita tanya dulu deh, pembelajaran seumur hidup itu apa sih pengertiannya Bapak Ibu? Tidak mengenal usia. Oke. Indikatornya bagaimana indikatornya? Intinya walaupun sudah tua itu tetap belajar, mungkin belajar dalam kehidupan. Oke. Belajar untuk hidup? Ya. Belajar berjuang. Pak Sigit sekarang pada posisi mana? Ya. Belajar untuk hidup? Hidup. Oh, hidup belajar. Ah iya, Jar. Itu untuk belajar. Hidup. Ya. Jadi kalau belajar untuk hidup, tangannya jamunya apa? Gimana sih? Oh, ketawa aja. Ya jamu nih. Kayak hidup. Ya, sudah belajar kok kayak hidup. Ayo. Jamunya apa? Jamune. Ya. Oke. Jadi, oke. Terima kasih Bu Ririn. Mbak apa Bu? Ya, Mbak. Bu. Oke. Nanti keliru menyebut. Waduh. Wah, adik. Makin jaluk. Repot, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau manggil Dik, Pak. Lawang ayo kok diceluk Sidik. Dik, Dik. Nek ngomong ayo diceluk Sidik ya kan. Oke, Bapak Ibu yang lain kira-kira apa? Pembelajar Pak, monggo Pak. Oke, indikatornya seperti apa? Oh, oke. Jadi kalau saya menerjemahkannya itu sederhana. Ya. Jadi kalau anak-anak ini belajar tanpa Bapak Ibu beri PR, tanpa Bapak Ibu suruh, itu adalah indikator mereka sudah mulai belajar sepanjang hayat. Ya. Jadi maksudnya adalah tanpa Bapak Ibu sebagai guru, tanpa tugas, tanpa tagihan dari Bapak Ibu, mereka belajar. Ya. Itu kira-kira berangkatnya dari mana? Ya. Yang pertama berangkat dari keingintahuan anak-anak. Makanya di dalam proses belajar yang pertama harus kita hidupkan, ya tadi Pak Teguh, itu adalah keingintahuan. Ya, keingintahuan. Penasaran. Ya,
pakai A bukan pakai I Pak. Oke. Ya, jadi seperti nonton sinetron dulu Bapak Ibu. Ya. Kita tunggu-tunggu besok apa lagi ya, besok apa lagi. Ya.